Kenapa sih cinta itu bisa rumit banget? Apakah ini cinta itu tuh asalnya itu dari ketertarikan fisik atau ada bumbu-bumbu lain yang membuat cinta ini terus bertahan dan berkembang? Cinta itu ada banyak banget kan unsur di dalam relationship. Orang satu individu aja dia punya banyak banget unsur secara psikologisnya, dari dia bertumbuh, dia ketemu sama siapa aja, dia hidup sama siapa aja. Terus dia ketemu nih sama satu individu lain yang juga punya masing-masing keunikan itu. Ini dua individu unik, mereka bareng. Ya iya ribet. Emang relationship itu seribet itu. Ada Jadi nggak sih orang cinta yang nggak mandang fisik? ada, biasanya mereka itu lebih ke nggak ada initial attractionnya, tapi along the way mereka bareng kayak oh ternyata quality ini yang gue butuhin ada di dia nih. Oh ternyata dia bisa kasih aku A, B, C yang aku butuhkan atau yang aku mau. Oh dia ternyata cinta banget sama aku juga pengen cinta sama dia deh. Jadi keputusan-keputusan untuk mencintai itu tidak berdasarkan fisik, tapi kalau initial attraction itu biasanya emang pasti dari fisik dulu. Halo semuanya, kembali lagi di The Tribes, medianya rakyat jelata. Kali ini masih di segmen Yuk Hidup Yuk. Karena Banyak orang hidup tapi nggak benar-benar hidup. Oke, sekarang kita akan ngomongin apa Pan? Kayaknya ribet banget hari ini. Itu kita harus sok pinter dan sok berliterasi tinggi. Enggak lah, Tribes itu kan rakyat jelata ya. Bodoh Pak. Iya, jadi bagi kalian teman-teman yang mencari keekspertisan dari kita teoritis, kalian salah kanal. Oke. Ayo Pan. Kita hari ini pengen ngebahas tentang cinta ya Pak ya. Oke, cinta. Yang kata orang cinta itu perasaan, tapi ternyata ada saintifiknya juga gitu. Oke. Ada saintifiknya. Berarti kalau kita ngomongin cinta kita harus ngobrol sama dating queen kita dong. Dating queen kita, dating queen. Kita sambut dulu Ladrin. Guys, tepuk tangan mana sih? Woo! Penonton bayaran ini loh. Kalian itu. Nah, tapi karena kita ngomongin ini tentang sainsnya juga, kita harus bawa buku Profesor berjalan. Cinta. Ya, Profesor Cinta. Enggak gitu ya. Buku berjalan dia. Sebenarnya saya makelar cinta. Makelar cinta. Oke. Udah berapa klien? closing yang udah dilakukan? Sudah ada 3 yang menikah. Oh, udah ada 3 yang menikah. Yang cerai? Yang cerai 4. Oh, 4. Ada flop ya berarti. Jadi ada yang cerai 2 kali ya. Ada yang cerai 2 kali ya juga ya. Oke. Nah, jadi memang kita selalu beberapa kali ngomongin cinta, tapi kita nggak pernah membedah dari sudut pandang keilmuannya gitu kan. Apalagi kalau kita ngomongin bagaimana manusia ini berevolusi gitu kan. Nah, ngomongin bagaimana manusia ini berevolusi, terus cinta itu apa, secara saintifik itu kalau dibedah itu cinta itu seperti apa. Nah, itu yang akan kita obrolin pada kesempatan kali ini. Kalau misalkan kalian terlalu berat rasanya, udah ditutup aja sekarang laptopnya. Enggak, jangan gitu. Nanti enggak nonton mereka. Enggak nonton ya. Atau langsung baca bukunya aja terus enggak usah nonton. Jualan nanti dulu. Nah, sekarang kita dulu opening dengan hal-hal yang mudah dulu kan. Gitu. Kita ngomongin hal-hal yang mudah dulu. Kita tanya dulu sama dating queen kita nih, Ladrina nih gitu kan. Nah, kita kan sering dihadapkan dengan kerumitan cinta kali ya. Kita nih ngomongin cinta itu sering dihadapkan dengan kerumitan cinta. Cinta itu bagaimana, cinta itu harusnya seperti apa dengan pasangan bla bla bla, itu tuh kayak ribet banget gitu kan. Nah, kenapa sih cinta itu bisa rumit banget gitu? Apakah ini tuh cinta itu tuh asalnya itu dari ketertarikan fisik gitu kan? Atau ada bumbu-bumbu lain yang membuat cinta ini terus bertahan dan berkembang sebetulnya? Karena kan kalau aku ya fisik ya pasti ya. Itu nomor 1. Itu cowok makhluk visual. Itu faktor K namanya. Apa tuh? Apa? K bisa kesayangan ya. Oh iya, kesayangan, sorry. Nebet. Pikiranku tuh udah lebih aneh sih. Kayaknya itu kontrol diri gitu loh. Kontrol diri gitu. Boleh. Boleh dong dijawab, Ladrin. Jadi ini kalian habis bercanda terus aku tiba-tiba serius gitu. Serius gak apa-apa, serius. Tolong sikap tegak. Iya, tolong ya. Bisa trap ya. Jadi kalau misalnya cinta itu ada banyak banget kan unsur di dalam relationship. Orang satu individu aja dia punya banyak banget unsur. Kita ngomongin dari atas aja dulu, dari kepala dulu, dari brain structure. Lutut kaki. Serius. Jangan bertiga aja deh. Gimana? Kenapa? Struktur kepala kenapa emangnya? Jadi kayak brain structure-nya, brain chemical-nya itu kita masih ngomongin itu ya, yang itu
diturunkan dari DNA dulu gitu. Nanti dibahas pasti lebih panjang lagi sama Aslam. Emang ya? Terus terus habis itu ada juga secara psikologisnya gitu. Dari dia bertumbuh, dia ketemu sama siapa aja, dia hidup sama siapa aja, culture tempat dia hidup itu gimana. Itu semuanya kan ngebentuk satu individu. Oke. Nah, terus dia ketemu nih sama satu individu lain yang juga punya masing-masing keunikan itu. Ini 2 individu unik, terus mereka bareng. Ya iya ribet. Oke. Emang relationship itu seribet itu dan cinta itu memang serumit itu. Jadi kayak kalau misalnya kita nggak mau nyediain waktu, energi dan effort kita buat menyatukan 2 orang ini dengan smooth, ya seperti yang kita lihat, ugly divorce, ugly separation yang kita lihat di depan mata kita itu yang terjadi. Nah tapi kalau misalkan salah nggak sih saat orang itu tumbuh rasa cintanya itu dari ketertarikan fisik dulu sebetulnya? Bisa aja sih. Apakah itu normal? Gimana lah, normal nggak? Harusnya tuh lihat perasaan, lihat hatinya dulu baru cinta. Iya nggak bisa Gak sih? bisa kan itu second tahapan kedua gitu. Maksudnya kalau Berarti buat aku tidur dulu baru cinta atau gimana? enggak gitu. Kita ngomonginnya fisik, ketertarikan fisik. Ketertarikan fisik tidak sama dengan tidur. Oke, siap. Itu sebenarnya lebih ke initial attraction ya. Iya, maksudku salah nggak sih? Maksudnya kan kayak kalau kita nggak accept sama fisik dari orang tersebut yang kita cintai kan kayak nggak mungkin juga kita bakal mencintai nggak sih? Iya. Ada nggak sih orang cinta yang nggak mandang fisik? Ada, biasanya mereka itu lebih ke apa ya, kalau katanya orang Jawa witing tresno jalaran soko kulino ya. Jadi nggak ada initial attractionnya, tapi along the way mereka bareng kayak oh ternyata quality ini yang gue butuhin ada di dia nih. Oh ternyata dia bisa kasih aku A, B, C yang aku butuhkan atau yang aku mau gitu. Atau oh dia ternyata cinta banget sama aku juga pengen cinta sama dia deh gitu. Jadi keputusan-keputusan untuk mencintai itu bisa tidak berdasarkan fisik, tapi kalau initial attraction itu biasanya emang pasti dari fisik dulu. Ya, at least kan harus istilahnya tuh apa ya? Ini masuk ke taraf apa namanya? Aku bisa nerima fisik dia. At least kan kayak gitu gak sih? Gitu kan? Toleransi. Ada toleransinya gak sih? Iya gak sih? Lo maksudnya kalau buat aku ya bullshit juga kalau ngomongin ya aku nggak memandang fisik sama sekali. Menurutku kayak enggak lah, at least itu ada di batas toleransi kamu bisa menerima orang ini gak sih? Nengok mak lampir gitu. Iya kan? Iya kan? Enggak gitu juga kan? Kamu siapa? Langsung malam Jumat terus tiap hari kan? Iya kan? Maksudku pikiran apa ya dalam perspektifku kayak gitu sih. Biasanya kalau jelek aku kalau di Indomaret ditanya ada plastik aku minta plastik sih. Dikarungin ya? Dikarungin. Kalau yang aku tahu nih ya, ini aku tahu bukan berdasarkan riset atau apa, tapi yang aku tahu kalau laki-laki memang harus ada ketertarikan fisik dulu. Kalau perempuan itu banyak yang mereka kayak nggak apa-apa deh fisiknya nanti dulu, yang penting apa yang aku butuhin terpenuhi, entah itu cinta, entah itu secara finansial, entah itu secara apapun yang dibutuhkan perempuan, si laki-laki itu bisa provide, walaupun itu nggak masuk kriterianya dia ya secara fisik. Si perempuan ini masih bisa. Tapi kalau laki-laki setahu aku sulit. Kalau nggak dari awal ada initial attraction kayak yang kita udah pernah bahas, kalau itu bukan dream girlnya dia, itu susah banget buat numbuhin cinta itu. Tapi apakah itu dari struktur otak itu memang ada kecenderungan ke situ atau belum itu belum dia. tahu? Aku belum baca. Kalau secara saintifiknya aku belum baca. Mungkin Bapak Aslam pada Gimana, akhirnya Prof? bisa menjelaskan itu. Siapa tahu ada nih nyambung. Ya, pakai parfum dulu ya. Biar wangi. Ini mau iklan, mau disebut parfumnya? Ya, udah wangi ya. Oke. Nah, kita ngomongin nih kalau cewek harus bisa lebih menerima kalau misalnya nggak ada initial attraction. Kalau cowok harus lihat initial attraction dulu. Ya mungkin bener secara statistik ya, tapi kan tiap orang ada beda-beda ya. Mungkin ada yang ngakunya sapioseksual gitu kan, ngelihat apalagi anjir sapioseksual. Sapioseksual itu suka sapi. Serius? Jangkrik. Sapioseksual itu dia orang yang preferensinya suka sama pasangan yang pintar. Oke. Oh, aku jadi sih. kelihatan nih kayak dokter gigi misalnya ya, pintar nih kan. Kenapa jadi bahas kasusku?
Contoh lain. Contoh lain ya Sri kan? Mulyani gitu misalnya. Iya, misalkan gitu. Saya naksir Sri Mulyani kan. Pinter lu. Pil. Ulangi. Tapi kalau misalnya dia nggak sesuai sama kriteria fisik yang ada di Jadi ya mungkin ya di sini ya, kalau aku mau menggambarkan secara umum ya. Kita ada kayak grafik, ini bayangkan ya, di sini ada grafik, ini ada selera, ini ada cantik. Oke. Ini ada grafik lurusnya gini. Nah, kalau dia seleranya banget, nggak cantik, itu mungkin masih bisa diterima. Asalkan dia ada di mana, di atas batasnya ini. Ini selera, ini cantik ya. Cuman kalau udah nggak selera, nggak cantik, ya malas lah. Gitu loh. Kalau udah kayak aku nggak suka nih gobloknya IQ-nya tengkurap gitu kan. Terus nggak cantik lagi kan. Nggak malas gitu kan. Cuman kalau wah kita ngobrol kayak nyambung banget, tapi tingkat kecantikannya tuh Nggak jelek-jelek banget lah. nggak jelek-jelek banget gitu loh, masih di atas batasnya itu. Nah, mungkin masih bisa diterima gitu loh. Berarti kan pada prinsipnya semua orang tuh sebenarnya punya batas toleransinya dia dengan kriteria-kriterianya dia. Iya, biasanya itu juga berhubungan dengan tingkat kegantengan ataupun kecantikannya dia gitu kan. Oke. Biasanya di dating site itu lo jelek itu ada tulisan tidak memandang fisik. Oh iya. Karena nggak ada yang swipe kanan gitu loh. Makanya dia tulis gitu. Betul. pengalaman lo ya. Tapi memang kalau hal-hal jadi seperti itu ada beberapa kriteria yang menjadi toleransi, itu memang orang-orang seperti aku akan susah. Gitu kan, karena udah ganteng, pinter, baik, Grafiknya mentok atas semua ya. mentok atas semua. itu kalau Nah, itu kalau udah mentok atas banget, itu biasanya ada garisnya lagi. Namanya garis delusional. Jadi kamu jadi garis delusional. Iya. Masuk akal. Alias Anda halu, Pak. Halu Ale. Iya sih. Oke, nah ngomongin soal cinta nih, kan katanya cinta tuh ada hubungannya sama evolusi manusia ya gitu. Emang ya? Nggak tahu ini tulisannya gitu sih. Kepeannya gitu ya? Siapa sih yang buat? Nggak, jadi kita pernah dengar gitu kan, katanya memang cinta ini tumbuh juga berbarengan dengan evolusi manusia gitu kan. Ini sebetulnya tuh yang maksudnya tuh apakah? Apa sih sebetulnya gitu? Apakah itu semacam trik untuk manusia berkembang biak dan meneruskan eksistensi manusia di muka bumi ini sebetulnya? Nah, kalau simpelnya itu ada joke-joke-nya itu adalah cinta itu cuma reaksi kimia di otak buat mancing kita berkembang biak. Oke. Oh ya, oke. Itu simpelnya. Pernah dengar. Cuman ya manusia tidak sesimpel itu. Oke. Jadi kalau berdasarkan evolusi cinta ya benar banget gitu loh. Cuman kalau kita mau ngomongin evolusi nih, aku perlu kasih satu framework dulu buat berpikir. Oke. Yaitu framework turnamen sama pair bonding species. Anjir, apa lagi nih? Satu pelan-pelan. Oke. Coba pakai bahasa manusia, manusia. Di dunia ini, di alam semesta ini ada dua spesies. Oke. Mau dia kucing, anjing, singa, manusia, burung hantu. Oke. Itu terbagi menjadi dua tipe. Oke. Spesies dalam mereka melakukan relationship. Nah, pertama itu turnamen spesies. Oke. Contohnya apa? Contohnya singa. Oke. Nah, habis itu ada pair bonding spesies. Oke. Contohnya itu penguin. Bedanya? Nah, terus manusia di mana? Nah, itu nanti kita bahas di situ. Sabar. Jangan dipotong. Habis ini singa sama penguin lah, manusianya di mana? Kita kan lagi ngomongin Jangan manusia dipotong ya. dong. Gimana sih? Ulangi. Oke, lanjut. Ada singa, ada penguin. Nah, pertama kalau kita ngelihat nih contohnya kalau kita ngomongin yang turnamen spesies itu ada namanya sexual dimorphism. Oke. Sexual dimorphism itu adalah perbedaan ukuran badan antara pria dan wanita. Nah, kalau kita ngeliatin singa, pejantan sama betina jauh lebih gede pejantannya kan. Oke. Nah, kalau penguin itu kurang lebih mirip tuh. Nah, kalau manusia kita ada cowok biasanya tetap lebih besar Apanya? badannya. Oke. Betul. Oke. Iya, lanjut. Aku clarified aja gitu loh. Itu masih ada gitu. Cuman nggak perbedaannya itu nggak sebesar kalau misalnya antara singa tuh. Oke. Nah, kedua kita bisa ngelihat apa tuh cara prianya untuk compete. Kalau di turnamen spesies itu biasanya cowoknya itu harus adu kuat. Oke. Dia harus yang badannya yang besar, menang. yang terkuat, dia yang bisa kawin sama banyak wanita. Oke. Kayak singa kan ada satu cowok biasanya kan pride-nya banyak banget tuh. Oke, benar. Jadi poligami. Benar. Iya. Jadi satu kawanan gitu ya. Jadi kayak syekh-syekh gitu singanya. Iya, betul. Selirnya Nah, banyak. Oke. Selirnya banyak. Nah, kalau pair bonding biasanya enggak. Mereka apa Satu. tuh? Tetap satu. Oke. Gitu. Nah, terus cara bedainnya kayak gimana?
Nah, kalau di turnamen spesies itu udah kelihatan cari yang badannya besar. Kalau di pair bonding itu ngelihat dia bisa provide atau enggak. Profit apa ini? Nah, misalnya kayak ini nih penguin, cara ngelamarnya kayak gimana penguin? Ya, nggak Penguin nyariin batu yang paling bagus di pantai itu. Oh, Oke. emang gitu ya? Ada spesies penguinnya kayak gitu. Oh. Ada juga yang spesies burung yang bikinin sarangnya dulu nih. Sarang yang bagus itu yang didatangin sama betinanya. Oke. Nah, jadi kemampuan buat provide. Oke. Nah, ceweknya pun di sini ya, kalau kita ngeliatin ya, kalau di turnamen cewek itu udah pasti nyari yang cowok paling badannya paling besar, yang paling alpha male nih. Oke. Yang paling berotot gitu kan, yang ototnya itu sampai di mana-mana gitu Oke. kan. Di mana nih? Ya. Singa tadi ya, singa ya. Ya, namanya. singa itu kan berotot banget. Nah. Ya. Makanya aku nge-gym terus sekarang. Iya. Biar kayak singa. Biar kayak singa. Oke. Nah, kalau di sini Oh, kamu pengen banyak Dan? Kamu nggak cukup satu? Gak kayak gitu, gak kayak gitu. Pengen Nggak bikin kayak koloni gitu. dia. nah, kalau pair bonding, cewek itu cari pejantan itu yang bisa provide, yang bisa ngasih batu paling bagus karena dia ngelihat oh effort nih gitu loh. Kenapa kayak gitu? Karena di turnamen spesies begitu pejantannya itu ngawinin betinanya, dia punya anak, dia nyari cewek lain nggak peduli. Oke. Peduli setan gitu loh. Oke. Nah, kalau di pair bonding, begitu mereka mating, suami istrinya ini, betina sama jantan ini sama-sama gedein anaknya. Oke. Oke. Gitu. Nah, di sini kalau kita ngelihat nih, aku mau tanya nih ya, di antara turnamen spesies sama pair bonding spesies ya, itu ceweknya kemungkinan selingkuh paling gede yang mana? Peer bonding. Kenapa? Karena bisa ada orang yang effortnya lebih dari si cowoknya dia. Ya, itu satu. Kedua, anaknya ada yang ngurusin. Karena kalau selingkuh, kalau di turnamen spesies, dia ninggal, anaknya mati, nggak ada yang ngurusin. Kalau di pair bonding, bapaknya yang ngurusin. Bentar, aku ada pertanyaan satu penting banget. Aduh. Emang di hewan itu ada istilah selingkuh ya? Ada. Kamu lihatnya di YouTube loh, penguin selingkuh ada loh. Ada. Yang berantem cowoknya berantem berdarah-darah, dia pergi sama cowok barunya ada. Bro. Coba di stylin ya. Bro, really bro? Aku bingung gitu loh kayak. Ada, kamu lihat aja penguin iya. selingkuh ada. Nangis gak dia kalau diselingkuhin gitu? Itu kelihatan nangis ya, dia kayak curhat posting di Instagram. Posting di story ya? Curhat di story ya, oke. PP-nya jadi hitam semua. Iya, iya, gitu. Ah, iya lagi. Jangan aku diberlakukan seperti ini sudah sekian lama gitu kan. Oke, terus intinya adalah kenapa? Hubungannya sama Intinya, evolusi. Berhubungan dengan evolusi, manusia ini adalah spesies yang bingung nih, confused. Oke. Kita nggak turnamen, kita juga nggak pair bonding. Oke. Nah di sini intinya adalah kalau kita ngelihat nih manusia tuh punya karakteristik pair bonding, Oke, gitu loh. benar. Makanya kita kita ada yang namanya pacaran, nikah dan Oke. kawan-kawan gitu kan. Nah tapi kita juga ada treat untuk turnamen spesies. Contohnya di wanita itu ada yang mandul nggak bisa nikah. Itu karena dia punya namanya mekanisme di tubuhnya dia untuk ngegugurin anaknya. Oke. Oke. Itu treat untuk turnamen spesies. Soalnya kadang betinanya itu kalau dia hamil terus ada becandan alfa baru, dia nggak mau anak ngelahirin. Soalnya kalau ngelahirin nanti dibunuh sama bejandan barunya. Nah, dia secara otomatis, ya nggak otomatis ya, kayak badannya itu langsung ngegugurin kandungannya sendiri. Emang mekanisme itu ada di manusia? Ada di manusia, yang nama penyakitnya aku agak lupa, cuman yang nggak bisa punya anak terus karena embrionya itu dianggap sebagai apa ya, terlalu inilah antibodinya itu terlalu tinggi, makanya digugurin terus. Oke. Nah itu treatnya turnamen spesies, jadi kita tuh punya dua treatnya dari dua tipe spesies itu. Oke. Tuh. Terus? Nah, manusia ini spesies yang bingung nih. Nah, pertanyaannya adalah mungkin ya, sebenarnya mungkin yang perlu kita tanya itu bukan manusia itu spesies yang seperti apa, tapi kita mungkin nanya ini kenapa kok relationship itu ribet. Jadi sebenarnya manusia itu dirancang untuk jadi monogamis atau enggak? Itu mungkin pertanyaan utamanya nih. Oke, manusia dirancang untuk monogami atau enggak sebetulnya? Kalau gue masih berpegang teguh pada pendirian gue bahwa gimana bisa lo, ini omongan dosen gue by the way di kelas. How could you expect 8 billion people in this world to behave and act in the exact same way?
Jadi gue masih memegang itu. Ada memang orang yang dia memang born to be monogamous, tapi ada juga orang yang sebenarnya dia nggak seharusnya settle gitu. Makanya sampai sekarang pun gue masih meyakini bahwa pernikahan itu nggak buat semua orang sebenarnya. Berkeluarga itu nggak buat semua orang. Monogami itu nggak buat semua orang. Jadi kayak ada orang yang bisa kayak ya udah satu rumah itu berapa pasangan bareng-bareng. Ada orang mungkin yang emang maunya berduaan aja sampai mati. Ada orang yang maunya ya nggak terikat sama siapa-siapa. Macem-macem kan sebenarnya manusia itu. Cuman kan kita punya norma dan lain-lain itu untuk mengikat setiap orang itu akhirnya act in a certain way gitu supaya ya rapih aja society-nya. Tapi kan sebenarnya beberapa orang yang berbeda ini ya nature-nya mereka emang nggak kayak gitu, tapi dipaksa jadi kayak gitu. Nah itu apakah berdasarkan keinginan kita semata atau apa gitu yang membuat sebetulnya ada loh orang yang bisa bermonogami, ada yang dia tuh nggak bisa berkeluarga, semecer itu berdasarkan apa sebetulnya? Kalau sejauh yang aku tahu ya tadi balik lagi ke pertanyaan yang di pembuka itu. Kita punya brain structure beda, brain chemical beda, kita punya masa lalu, kita punya cara bertumbuh kita, kita punya trauma-trauma, kita punya apapun yang kita hadapin sepanjang hidup itu kan ngebentuk kita jadi seorang individual nih. Kita juga ada ilmu-ilmu yang kita pelajarin gitu. Sampai akhirnya dia jadi satu individu yang utuh dan punya preferensinya sendiri. Gitu. Jadi ada orang yang memang ya udah dia menyadari bahwa dia nih nggak cocok untuk committed karena dia terlalu nyaman dengan dirinya sendiri misalnya, atau dia sadar bahwa dia tuh bukan orang yang bisa bertanggung jawab atas kehidupan orang lain gitu. Jadi macem-macem banget. Nah menarik saat tadi dikatakan bahwasannya cinta itu tadi Aslam statementnya bahwasannya itu reaksi kimia otak untuk memberitahu kita butuh berkembang biak gitu. Nah berarti kalau ini kan cinta sangat berdekatan dengan nafsu, dengan seksualitas gitu. Apakah statement itu benar? Iya. Artinya apakah cinta itu harus disertai dengan nafsu gitu? Ada nggak cinta yang nggak nafsu? Ada. Kalau jelek. Memang kita bisa mencintai hal yang kita anggap jelek. Oke. Ini narsum ini bisa disuruh pulang aja. secara scientific, maybe kita ngomong secara scientific lah. Apabila orang-orang mengkategorikan hal ini adalah cinta, apakah ada reaksi seksual dalam tubuh kita sehingga kita jadi ada timbul nafsu di situ? Gitu? Pertanyaannya mungkin itu. Ya mungkin kalau dijawabnya sebenarnya apakah nafsu itu menjadi trigger untuk cinta? Oh justru kebalik. Mungkin. Karena balik lagi kan kalau kita ngomong ya kebanyakan orang ada initial attraction dulu ya. Ya nggak jelek-jelek amat lah. Nggak kata lain kan nafsu gitu loh. Benar. Nah, cuman gue setuju sama Nadrin nih, nggak semua orang tuh sama ya. Beda-beda nih. Kayak apa tuh cewek ada yang nggak mengedepankan nafsu atau apapun itu, yang penting feeling pure. Ada yang nafsu banget nih, ada yang sampai nymphomania nih. Bener nggak sih? Ya. Sampai kayak gitu. Cowok juga ya kebanyakan kalau cowok nafsu sih gitu loh. Kebanyakan besar lah gitu loh. Kalau cewek lebih ke emotional connection and everything gitu kan. Karena kita ada pair bonding ya. Yang dicari nggak sekedar badannya gede gitu ataupun ganteng gitu kan. Nah kalau cowok tetap aja gitu biasanya nyari yang ada nafsunya dikit lah, yang ada attractionnya dikit. Jadi kalau kita ngomongin apakah cinta itu harus ada nafsu? Partly yes. Karena kalau udah ada nafsu, ada attraction dulu, lebih gampang buat jadi deketnya gitu loh. Kalau nggak ada kayak alah males deket-deket nih, tapi kalau ada ganteng, cantik gitu loh, dia deketin, jadi ada effortnya, jadi ada kayak butterfly-nya gitu kan, itu yang bikin jadi cinta gitu loh. Mungkin gitu ya jawabannya. Kalau Ladrin gimana? Apakah cinta dan nafsu ini memang tidak bisa dipisahkan atau itu spirit aja gitu? Cinta sama nafsu sih, ini pendapat pribadi atau? Boleh apapun itu. Silakan disclaimer dulu. Nggak. Jadi kalau sejauh yang aku pelajarin ya. Ketika kita suka sama seseorang, ketika benda yang kita bilang cinta itu, ini kalau buat aku, benda yang kita sebut cinta itu sebenarnya brain chemistry.
Brain Oke. chemistry. Iya, brain chemistry. Jadi sebenarnya hormon-hormon di otak kita ini kepancing ketika kita ngelihat dia ketemu atau kita ngobrol gitu. Oke. Jadi kayak pas ngelihat nih ada apa namanya hormon-hormon tertentu yang muncul gitu kayak oksitosin, serotonin yang Oke. gitu-gitu kan. Nah itu tuh memancing keinginan kita untuk dekat sama si orang ini pasti. Oke. Ketika Oke. kita suka sama orang kan kita pengen deket. Yes. Begitu sudah deket kan kita pengen lebih Oke. gitu. Oke. Jadi memang cinta tuh deket banget sama nafsu sih. Tapi apakah bisa berpisah? Apakah bisa mencintai tanpa nafsu? Nah itu mungkin. Dan sebaliknya, apakah bisa nafsu aja tanpa ada cinta? Kalau itu bisa. Cik. Itu bisa. itu bisa. Kalau itu Itu bisa. bisa. Gua Itu nonton bisa. bokep tapi nggak cinta artisnya. Iya, kalau itu bisa. Itu bisa. Oke. Cinta nggak ada nafsu, itu jujur aku nggak tahu. Cuman kalau ini pendapat pribadi ya, kalau pendapatku pribadi nggak sih. Kalau kita cinta sama orang itu tuh kita bakalan yang kayak aku kekepin kamu sayang Oh, gitu. iya. Oke. Pasti Jadi imagine hal-hal yang Tapi kan gitu ya. nafsu itu nggak harus seksual juga di situ. Iya, Iya, cuman benar. kan pada akhirnya adalah pilihan kita ya untuk act on that nafsu atau enggak gitu. Oke. Jadi kayak Itu butuh kebijakan juga, Iya, kebijaksanaan juga ya. itu akhirnya keputusan kita kan gitu. Aku pengen deket-deket sama dia, pengen aku kekepin. Tapi kan kalau aku kekepin nanti dia nggak bisa napas, nanti dia mati. Aku malah sedih. Jadi nggak usah aku kekepin, aku liatin aja gitu. Gua mau kok mati nggak apa-apa. Enggak, bukan kamu Jadi yang aku kamu yang mau maksud. mati. Oh, jadi Bukan kamu. enggak di ruangan ini, Oh, iya, bukan di ruangan iya. ini. Aman, Oh, aman, pantes pacarnya keluar. kodamnya udah keluar nih kalau gini. Udah keluar, udah Oke, bacain oke, ayat oke. kursi tadi. Nah, ngomongin nafsu nih, tentang nafsu dan cinta ya gitu. Nah, biasanya kalau kita main dating apps, first impressionnya kan pasti foto ya, iya kan? Nggak mungkin kita tahu dia orangnya pinter nih kayaknya gitu. Nggak bisa dong dari dating apps kecuali udah chattingan gitu. Tergantung kalau Dating profilnya bagus. Ya gimana kita bisa menilai dia pinter dari profile? Kalau dia cuma tulisannya I'm a simple girl, goblok. I judge man in dating app itu nggak cuma dari fotonya, tapi dari Udah males lah, bio-nya. swipe left. Cantik juga swipe left. Iya. Iya, Iya kan? bio-nya sama pilihan fotonya sih sebenarnya. Oke. Jadi kayak kalau selfie semua atau malah mirror selfie Bodoh gitu. dia pasti. Gue kayak Nggak ada dulu isinya? deh gitu. Oke. Atau bio-nya ya gitu, just a simple guy searching for simple girl gitu kayak. Oke. Ganteng juga gue swipe left gitu. Jadi kalau misalnya bio-nya agak-agak gimana? Kecuali gantengnya di atas grafiknya tinggi banget ya. Enggak, tetap aja itu buat gue udah red flag banget. Itu Nah, ini ganteng yang kalau membedakan cowok dengan cewek. Oke. Iya, itu Nah, nanti ganteng. boleh berbicara ya. ganteng itu nanti kalau udah duduk depan-depanan sama gue, terus gue mau ngapain kalau dia nggak bisa diajak ngobrol? Gue cuma mau bakalan gini doang. Ganteng ya. 3 jam gue disuruh kayak gitu sambil minum kopi. Tapi betah kan? Ganteng ya. Enggak lah, Beda mendingan cewek gue sama nonton. cowok, Cok. Oh, beda ya? Kalau cowok mah Betah gini ya? Enggak lah, tapi gue tangan mendingan satunya hilang. Megang kopi. Kan ngopi tadi. gue mendingan di rumah nonton Netflix drakor. Ganteng coy. Oh bukan ya? Udah capek disapu, udah disapu lu. Ini nanti bisa disensor kan ya? Kodam lo balik udah. Jaga-jaga tuh mulut. Apa tadi kamu mau tanya apa? Ya itu, terus gimana sih tips ya kayak di dating apps itu buat ya tadi akhirnya bisa narik orang gitu. Kalau emang di dating apps semuanya mengutamakan nafsu dulu gitu. Kalau gue sih di dating app itu clear banget ya, nulis bio tuh clear banget gitu. Jadi karena buat gue bio, foto dan yang dipasang itu adalah garda depan untuk ngefilter. Foto dan bio itu adalah filter awal. Oke. Jadi gue tuh nulis pokoknya intinya gue mau orang yang bisa ngobrol sama gue without skip a beat gitu. Kayak tektokannya enak gitu. Oke. Ya mereka kan akhirnya tahu nih yang apa namanya? Yang diharapkan sama gue tuh apa. Foto gue juga gue pasangnya ya sesuai menggambarkan bio gue gitu. Bukan yang foto gue lagi party juga gitu kan. Ya pokoknya Yang maksudnya foto-foto lagi di masjid gitu ya. enggak kan gue nggak bilang gue agamis coy. Sorry. Jadi kayak ya menggambarkan kemauan gue itu gitu. Gue datang ke conference waktu itu gitu yang kayak gitu-gitu. Main foto sama anjing gue gitu-gitu. Jadi kayak ngasih tahu ke mereka this is me secara keseluruhan gitu. Dan
kayaknya itu ngaruh kok. Akhirnya match gue itu kebanyakan juga memang yang bisa diajak ngobrol atau mereka juga graduate degree juga gitu-gitu. Jadi kayak ya seenggaknya tuh nggak yang jomplang banget gitu loh. Ya nggak gue swipe right juga sih kalau jomplang ya gimana nggak mau match. Tapi setidaknya tuh yang match sama gue nggak jauh lah dari harapan yang ada di bio itu gitu. Berarti kalau cewek Padrin ya khususnya ya, berarti nggak melulu fisik adalah hal yang utama gitu untuk bisa di swipe right di dating apps. Oh ganteng juga dong, kalau enggak ya enggak dulu. Kan gua nggak akan nge-scroll ke bawah lihat bio-nya kalau foto pertamanya nggak menarik ya? Nggak menarik gitu. Jadi hooknya tetap itu dulu? Iya, hooknya tetap itu dulu. Lucu nih gitu. Baru deh scroll ke bawah. Oh bio-nya bagus nih gitu. Oh ya deh gua swipe gitu. Gimana kalau Aslam? Betul. POV cowok gimana? POV cowok ya. Ya. Jadi strategi investmentnya cowok sama cewek itu sebenarnya beda. Investment. Apakah hubungan adalah investasi? Topiknya ekonomi apa cinta? Jadi ibaratnya ya kalau kita ngelihat analogikan investment ya. Kalau cewek itu value investing. Gitu loh. Dia tuh nyari value-nya jadi diteliti dulu gitu kan. Kalau cowok itu diversified investing. Sebanyak mungkin swipe-nya right terus gitu kan. Menebar peluang, meningkatkan probabilitas. Iya, meningkatkan probabilitas, gak peduli gitu kan. Gitu. Diversified. Kalau cewek itu value investing. Nah, cuman itu kan umum ya. Balik lagi kalau orang beda-beda. Kalau gue biasanya strateginya ya swipe right, bales kalau bakal interact kalau di chat duluan. Soalnya biasanya dideketin duluan. Kayak pacar gue yang sekarang juga yang deketin. Oh gitu ya. Iya, deketin duluan gitu loh. Yang datang kenalan. Mau dikasih mic gak buat klarifikasi? Gitu. Ya, cuman secara umum ya sama gitu loh. Kita kan ya ada istilah niche-nya masing-masing gitu. Ada yang niche-nya apa tuh simple man gitu kan, yang tiap hari bahas cuaca gitu kan. Awannya bagus hari ini gitu kan. Hari ini hujannya deras banget ya. Iya gitu kan. Tak kira simple man tuh nulis horor. Oh iya bener lagi. Aduh. Gue juga tadi pas dia ngomongin simple man, kayaknya pernah denger. KKN Desa Penari. KKN Desa Penari. Iya lagi. Tuh, jadi ya kayak gitu, ada niche-nya sendiri-sendiri. Iya gitu. Benar. Nah, cuman kalau aku secara pribadi ya itu sama mirip. Yang lihat dulu ya dari kecocokannya dulu. Fisik of course gitu loh. Lihat anjir gitu kan. Apa tuh? Karakter horor gitu kan malas juga gitu loh. Kayak Dia tuh mau ngomong aura maghrib gitu. mau ngomong sama body shaming gitu. Kuntilanak. Kuntilanak gitu kan males gitu loh. Make up-nya tebel banget. Bagusan karakter horor sih. Karakter horor aja ya. Diksinya oke ya. Gitu. Jadi yes, there is boundaries gitu kan, yang harus di atas lah, at least good looking lah, nggak harus cantik banget. Cuman kalau cantik banget terus kayak ya sama itu kayak kecuali dia mau gitu loh. Nggak ketolong. mungkin ya kalau cowok ya. Karena kita punya kan, diversified investment ya, mungkin diajar-ajar aja gitu loh. Cuman mungkin not love gitu loh. Cuman mungkin di last. Last aja. Last aja. Nah, kalau gitu apakah berarti bisa dikatakan kalau cewek itu bisa lebih pede gitu, Pak? Dengan dia ya udah yang aku oke banget aja yang aku swipe right. Sedangkan si cowok lebih ya udah tebar jaring lah gitu, banyakin lah gitu. Nanti yang mau oke lah, syukur alhamdulillah gitu. Ini mungkin belum ada studinya, cuman mungkin ini sama cowok ataupun cewek biasanya tergantung dia ganteng atau cantik, gitu kan? Dianya. Oke. Kalau dianya ganteng, mungkin dia milihnya semakin pede dia. Semakin pede nih. Tapi kalau jelek, kayaknya cowok cewek sama aja deh. Cowok juga di swipe right. Ya udah deh, yang mana yang mau deh gitu. Yang mana yang mau lah, gue gitu kan, nggak mandang fisik gitu kan. Gimana? Ada yang setuju nggak? Nggak dia nggak bisa relate soalnya. Tapi nggak pernah jelek. Nggak pernah jelek. Cuman kan gini, kalau masalah good looking di cewek itu kan buat gue itu kan sebenarnya effort juga kan. Kayak gimana kulit itu tetap bagus, gimana apa, pokoknya I put effort lah on my appearance gitu. Jadi kayak kalau misalnya ngelihat cowok juga gue ngelihat effortnya dia ke appearance-nya dia dong gitu. Kayak kalau misalnya ya sorry nih buluk banget
Ya gimana, masa lu seneng lihat gua dengan effort gua terus gue suruh lihat lu kayak gitu kan nggak adil gitu. Jadi kayak ya kalau lu to be mau fair lah ya. iya, jadi kayak ayo kita sama-sama kasih pemandangan bagus gitu. Pemandangan bagus. Iya. Jadi Iya. minimal attraction-nya ada tuh sama-sama gitu loh. Dia nyaman ngeliat gue juga nyaman ngeliat dia gitu. Nggak cuma salah satu pihak. Oke, aku mau masuk sedikit yang lebih dalam lagi nih mengenai sains. Kok gue jadi gue lu sih gara-gara lu selama ini aku kamu loh sopan banget di sini. Iya. Ya nggak apa-apa gitu kan. Aku kan membawa influence Iya, buruk kan. emang Iya. bener. Pokoknya episode ini aku gua lu gara-gara dia ya. Oke. Anak Jaksel. Oke, kelihatan banget. Nah, Selatan Medok. jadi aku Oke, pernah let's continue. Udah, Oke, lanjutin. oke, so definitely ya gitu kan. Gue habis baca Obviously, juga. obviously. Gue Gue anjir. Selbat gua. Kan ngikutin ini loh, Ya, ngikutin lanjutin, vibes lanjutin. gitu. Jadi Go gue on. gue habis baca gitu juga gitu kan. Bahwasanya dalam kita ini mencintai love gitu, love somebody gitu kan. Alright. To love somebody ada 3 bagian otak gitu yang bekerja gitu kan. Ada dibagi menjadi 3 bagian otak. Itu ada lust, ada romantic love sama attachment gitu. Aku pernah baca ini. Bisa nggak Aslam menjelaskan tuh sebetulnya tuh apa sih gitu? Itu kayaknya kepean yang tak kirim tadi ya. Iya, jangan dikasih tahu juga. Oh iya, sorry. Itu jangan dibagi tahu juga. Oke. Jangan dikasih tahu juga. Nanti di-cut ya tolong ya. Oke. Jangan kasih tahu juga. Ulangin. dong. Oke. Udah pokoknya jawab aja lah. Oke. Jadi sebenarnya ya kalau kita ngomongin approach orang ke orang lain ya. Oke. Itu ada 3 step. Oke. Pertama itu lust. Itu awal banget. Lust itu nggak melulu tentang seks ya. Oke. Oke. Jadi Obviously. tentang apa? Lust itu apa sebetulnya? Lust itu rasa apa ya yang benar Gairah. itu loh. Yang Oke. benar-benar menggoda gairah itu loh. Oke. Nah, itu lustnya. Bunga, kalau orang Jawa ngomongnya bunga. Apa? Iya enggak sih? Apa Iya, ya, kayak- bunga. Yo nek cowok atau cowok ngono lho. Iya. Nah, itu Oke, habis oke. itu baru ke romantic Oh, jadi justru lust dulu. Semua orang attract itu terhadap lust dulu. umumnya. Umumnya. Ada Kecenderungan juga lah ya. yang kalau kita ngomongin romantik itu ada yang loncat. Jadi kan pertama lust, Oke. romantik habis itu attachment kan. Oke. Kalau lust itu dia itu hormon yang ngatur itu estrogen sama testosteron nih. Oke. Nah, kalau apa tuh dia di romantik itu dia tuh dopamin sama apa tuh? Oksitosin nggak? Bukan. Dopamin sama apa tuh? Pakai V, gue lupa apa gitu kan. Vasopressin atau apa. Oke. Nah, gitu kan. Kalau yang attachment itu baru oksitosin sama noriperin something gitu lah. Oke. Nah, itu hormonnya udah beda-beda. Oke. Nah, kalau yang kamu jadiannya itu gara-gara teman lama, Oke. kan udah attach dulu nih. Oke. Attachment nih yang bukan cuma sekedar apa ya lust atau apapun itu tuh. Yang main udah oksitosinnya dulu terus tiba-tiba naksir nih jadian nih. Skip kan? Oke. Attachment kan? Oke. Ada yang romantis dulu baru jalanan sekokuruno baru lustnya Lustnya muncul. muncul. Gitu loh. Tapi umumnya itu tahapnya lust dulu, habis itu baru ke romantik, baru ke attachment. Perbedaan yang kita rasakan tuh apa sih saat ada di tahapan lust, romantic dan attachment itu? Yang kita rasakan lah gitu. Nah, ini simpelnya ini deh. Simpelnya aku bahas lagi yang apakah manusia itu monogami atau enggak nih. Oke, boleh. Nah, jadi kan manusia itu sebenarnya udah apa ya evolusinya kita ya kalau berdasarkan buku ya aku nggak percaya aku sebenarnya. Oh iya, kelihatan. Cuman kalau berdasarkan evolusi itu manusia itu udah 300.000 tahun. Oke. Dan manusia modern itu 100.000 tahun. Nah, kita tuh baru pindah ke agriculture. Itu 60.000 tahun yang lalu. Oke, sebelumnya apa? Nah, sebelumnya itu hunting and gathering. Oh iya, oke. Nah, di hunting and gathering itu tuh ya nggak ada konsep yang namanya pernikahan. Oke, jadi kayak singa tadi. Jadi ya nggak kayak singa sih sebenarnya ya. Cuman kasarannya Apa ini apa? jadi Situationship. Capek banget, aku pulang dulu ya. anjir. Enggak aku monogami. Ada pacar lo. Ya, ada Jadi- kodamnya di sini, Bang. Jadi kayak gini. Ngomong Jadi apa tuh? Jadi ada antropologis itu datang ke apa tuh suku di Indian, apa tuh Native American. Dia Oke. ngomong apa tuh? apa? Ini anakmu Oke. atau anaknya siapa? Oh, ya, kita nggak peduli ini anak siapa. Ini adalah anak suku kita. Jadi di situ tuh kepemilikan anak dan apapun itu mereka tuh nggak begitu penting.
Oke. Makanya di situ pada era hunter and gathering itu nggak ada pernikahan, adanya namanya sistem yang namanya serial monogamis. Serial monogamis itu adalah kamu pair bonding nih sampai anaknya cukup gede untuk bisa dipiara sama tribe-nya. Habis itu dia pisah terus pairing lagi sama cewek yang lain. Oke. Gitu loh, serial monogamis. Oke. Makanya itu ada fenomena di dunia modern itu namanya 4 year itch. Biasanya kalau udah relationship 4 tahun kayak males gitu loh sama having sex itu udah kayak males gitu loh. Oke. Udah beda lagi. Udah bukan di lust lagi, mungkin udah di romantic atau di attachment. Oke. Yang main itu udah oksitosinnya, udah dopaminnya udah bukan testosteron dan estrogennya lagi. Oke. Nah, jadi pertanyaannya apakah manusia human ini monogamis atau enggak? Kalau aku ngomong sebenarnya kita dirancangnya itu sebagai serial monogamis. Kita nggak dirancang sebagai monogami. Karena pernikahan itu muncul saat kita sebagai manusia itu jadi bercocok tanam. Jadi muncul ada yang namanya aset tanah. Pernikahan itu kan untuk ngamanin aset. Cowok cewek itu kan keluarganya nikah, asetnya biar aman. Oke. Gitu loh. Nah, itu kenapa kayak gitu teorinya? Itu di Nepal nih. Kalau kebanyakan di sini kalau banyak istri kan poligami ya. Di Nepal itu poliandri. Kenapa kejadian kayak gitu? Jadi si keluarga cowok ini misalnya 4 bersaudara atau 5 bersaudara, sawahnya itu cuma 1. Biar sawahnya nggak pecah, dia nikah sama 1 cewek. Oh. Poliandri. Ya kayak Pandawa 5 kan? Siapa yang nikah sama itu? Pandawa 5 ya kan ya? Kan nikahnya sama 1 istri itu. Gitu loh. Biar apa? Biar nggak mecah asetnya. Jadi pernikahan itu sebenarnya adalah kontrol untuk kontrol ekonomi. Pada intinya ya. Transaksi bisnis ya, transaksi bisnis ya. Ya. Kalau zaman dulu feodal nggak peduli cinta gitu kan. Iya, benar. Nggak ada cinta. Dari zaman dulu nggak ada. Berarti sebenarnya kalau orang tua bilang itu ya cek dulu latar belakangnya, lihat gini tuh sebenarnya masuk akal aja. Sebenarnya masuk akal aja gitu loh. Ya tergantung orangnya ya. Cuman ya sebenarnya kalau kita ngomong pakai logika ya masuk akal aja. Bibit bebet bobot itu dulu pas masih remaja gitu atau 20-an awal gue masih yang kayak ngapain sih ribet begitu 30-an baru sadar. Ya juga ya, emang harus dilihat keluarganya gimana, riwayat kesehatan keluarganya gimana, macam-macam bibit bebet bobotnya emang bahkan harus sampai dilihat. ke ekonomi keluarganya juga ya. Iya nggak sih? Ya sebenarnya make sense juga ya kalau misalkan gini deh, kita ngomongin cinta sama orang gitu, ternyata keluarganya itu dari sisi ekonomi mohon maaf nih ya, nantinya kita nggak mampu untuk menanggung beban ekonomi keluarganya dia kan juga anjing juga gitu. Betul. Makanya sebenarnya pernikahan itu awalnya adalah transaksional, ngamanin aset. Nah, terus muncul ya agama lah acaranya. Jadi ada hubungan antara perjanjian antara manusia dengan Tuhan. Habis itu muncul pemerintahan nih, ikut campur nih antara dua manusia dan pemerintahan, dicatat tuh asetnya lo cerai nanti pembagiannya kayak gimana. Jadi sebenarnya awalnya itu pernikahan itu konsep baru nih. Dan kita dipaksa nih pernikahan itu paling baru ada itu nggak sampai 10.000 tahun yang lalu gitu loh. Sedangkan kita udah 300.000 tahun sebagai manusia gitu loh. Berarti dari sisi peradaban manusia itu pernikahan masih sangat muda ya sebetulnya. Kalau kita ngeliat historinya ya. Historinya masih muda kayak ya di era paling muncul kan era civilization kan Mesopotamia ya. Oke. Itu umurnya itu paling berapa ya? Mesopotamia itu mungkin kayak baru 5.000 tahun 6.000 tahun yang lalu loh, nggak belum panjang umurnya. Sedangkan kita udah 300.000 tahun nih. Jadi tiba-tiba dipaksa sama yang namanya pernikahan, terus muncul kayak film-film Romeo and Juliet, romanticism gitu kan. Oh, kalau yang itu gua itu pernah baca dari YouTube ya waktu itu. Katanya kalau cinta-cinta itu dibikin sama cowok-cowok di Europe itu yang nggak kebagian cewek-cewek bagus, karena cewek-cewek bagusnya ya otomatis ke laki-laki yang lebih bisa provide dong. Cewek Sedangkan bagus yang tuh gimana tuh? Cewek maksudnya apa ya Kak? Maunya yang bangsawan cewek-cewek gitu. bervalue lah ya, Oke. cewek-cewek yang bervalue atau bangsawan-bangsawan yang cantik, otomatis kan maunya sama cowok-cowok yang bisa provide gitu, karena kan memang dari dulu itu transaksional gitu. Akhirnya yang cowok-cowok yang nggak punya apa-apa ini, yang kalau bahasanya sekarang Mokondo ini menciptakanlah romance ini untuk grabbing cewek-cewek yang kira-kira bisa dikenain pakai cinta-cintaan, nggak pakai duit. Jadi itu gitu. politik juga sih? Iya, itu sih itu lebih kepada
tercapai gitu. Nah, oke. Jadi mereka juga pengen dong Nggak semuanya. dapatnya harus punya duit Ya, aja. tapi gitu. manusia itu, peradaban manusia digerakkan oleh itu loh, jangan salah loh. Betul. Iya, Oke, bener sekarang lagi, aku bener mau lagi. tanya, mau tanya ke Ladrin. Tadi kan udah dijelasin bahwasanya ada tahapan nih dari lust, romantik, terus jadi attachment gitu kan. Nah, kalau misalkan nih kita lust itu kan masih menggebu-gebu, kalau Aslam bilang bahkan itu tingkat yang tertinggi itu waktu di lust gitu. Iya. Begitu udah masuk ke tahap romantik atau attachment, gairah dan itu tuh kayak turun gitu. Nah, sebetulnya tuh cara kita mengatasi, berarti kan itu kan fase itu kan kemungkinan besar atau mungkin hampir pasti terjadi gitu kan. Iya. Gitu kan. Nah, apa sih yang harusnya kita lakukan saat momen-momen last itu tuh udah mulai surut nih gitu. Apa yang harus dilakukan? Sebagai seorang manusia modern saat inilah gitu. Berarti biar tetap bergairah terus ya. Biar tetap hubungannya tuh jadi sehat. Nobar mungkin. Apa tuh? Nomor. Enggak coy, dia nggak ngebahas itu mulu. Jadi Wah, kalau nobar. aku bilang sih dari awal kita udah harus sadar ya bahwa si las ini akan memudar. Mungkin gak hilang sepenuhnya tapi akan memudar. Cuman yang sisanya ya komitmen. Sebetulnya tetap komitmen lah yang menjaga hubungan itu tetap sehat. Iya dong, komitmen bahwa ya udah I will choose you every day gitu. Tapi nggak seru nggak sih? Apa? Kok nggak seru? Nggak seru lah kalau kita maksudnya berhubungan sama orang, kayak kita tuh punya hubungan sama orang tapi gairahnya udah nggak ada, itu kan nggak seru nggak sih? Iya dibikin bergairah lah. Nah gimana cara Nah, berhubungan itu. terus? Jadi gini. Nah, Jadi gini, aku ini sering banget ketemu case yang kayak gitu. Oke. Jadi ketika udah berhubungan sekian lama, entah itu yang menikah, temanku yang menikah atau yang pacarannya lama banget gitu ya. Mereka tuh kehilangan gairahnya terus atau ini suamiku berubah nih atau pasanganku berubah nih gitu. Setelah kita obrolin, ditarik-tarik ke belakang lagi panjang, ternyata tuh ada sesuatu yang berubah dari dirinya dia. Jadi sebenarnya suaminya tuh nggak pernah berubah, dianya yang berubah gitu. Jadi awalnya yang bikin si suaminya ini atau pasangannya ini suka sama dia itu sekarang udah nggak ada. Biasanya apa? Jadi misalnya gini, kayak kamu lah ya sama Silva gitu. Yang kamu sukain dari Silva itu waktu kalian awal ketemu apa? Misalnya kayak dia anaknya friendly, dia anaknya happy gitu, ceria gitu-gitu kan. Nah terus ternyata di dalam hubungan ini bisa jadi kamu mistreat dia atau kamu nggak pernah dengerin dia, misalnya gitu-gitu kan. Terus akhirnya dia bersedih dan dia kehilangan keceriaannya. Atau dia semakin sibuk dengan tanggung jawabnya sebagai pasangan nantinya. Akhirnya dia kehilangan keceriaannya karena udah sibuk. Jadi kayak kamu kehilangan Silva yang kamu sukain di awal gitu. Makanya attractionnya nggak ada. Kalau bahasa gobloknya, ya kalau lagi pacaran tuh cantik banget, begitu udah nikah atau udah pacaran itu pakai daster terus gitu loh. Gimana mau gairah? Ya jadi Berubah. kayak Ada perubahan. Setahu aku laki-laki tuh kayak sebenarnya kemauannya perempuannya nggak pernah berubah. Tapi kalau perempuan keinginannya adalah laki-lakinya berubah. Ya nggak? Dia bukan cewek, nggak bisa. mau apa ini? Ini ngapain dia? Berubah. Gini dong berubah. Jadi kalau perempuan itu kalau laki-laki itu dia suka sama cewek ini dari awal kayak gini, dia maunya cewek ini kayak gini terus. Sedangkan kalau cewek seringnya kayak ya tapi dia kurang gini, nggak apa-apa deh nanti juga makanya cewek berubah. itu kan investing, value investing kan gitu loh. Nggak sih, tapi kalau dalam hubunganku sekarang nggak kayak gitu sih dia. Gimana? Ya kita tahu manusia itu pasti berubah gitu, dan kita tuh kayak berkomitmen untuk menerima semua perubahan itu. Bukan menerima semua perubahan itu, berproses bersama perubahan itu gitu. Ya itu pun bagus. Itu salah satu komitmen you choose each other kan berarti. Kayak ya udah kalau misalnya ada perubahan sesuatu di Silva nantinya gitu. Misalnya menurut Yodan ini nggak bagus buat hubungan, ya berarti nanti Yodan akan ngobrol sama Silva. Aku ngerasa kamu berubah nih gitu. Terus nanti Silva akan ngasih tahu, kayaknya aku butuh kamu kayak gini deh supaya aku bisa berubah lebih baik, lebih bisa bikin kamu nyaman lagi kan gitu kan. Itu kan komitmen.
Betul. Karena kan aku ngelihatnya gini loh. Kalau misalkan satu orang aja yang berubah gitu kan. Ya. Satu orang aja yang berubah, yang satunya nggak berubah kan jadi kan udah nggak match. Padahal Iya. kan kita ada di status yang seperti posisi yang awal itu makanya match gitu kan. Iya. Sedangkan yang ini berubah gitu. Entah berubahnya naik atau turun ya. Iya. Tapi kan berharapnya kan berubah itu kan Iya. jadi lebih baik ya kan. Nah, ini berubah tapi yang ini kan nggak berubah itu kan berarti kan jadi ada gap kan gitu loh. Nah, itu yang kita sadari dan kayak ya kita tuh harus bertumbuh bareng gitu. Jadi kita tuh bahkan bersaing untuk bukan bersaing ya, kita tuh bersama-sama untuk misalkan nambah knowledge baru dan lain sebagainya. Itu kan mungkin perubahan yang sangat sederhana gitu ya, tapi nggak boleh tuh satu knowledge-nya naik terus, yang satunya tuh kayak nggak naik gitu. Yeah. Jadi nggak seru dong gitu hubungannya gitu. Nah, kalau kita sih beranggapan seperti itu gitu. Dan ya pasti ini kan, maksudnya pasti dalam kita berhubungan itu kayak kita buka tabir baru kan, semakin lama hubungan itu gitu kan. Yeah. tabir baru. Nah, itu kan yang kita sebetulnya menurutku ya, cewek itu sebenarnya bukan berubah. Tapi waktu pertama kali pacaran dia memang belum buka semua tabirnya aja. Wow. Menurutku. Bisa kayak gitu, Dibuka bisa. dulu Oke, kita konser aja apa ya? Enggak main pulang, udah selesai loh ini. Jadi kayak apa namanya, cewek tuh ya iya sih, kita kan pasti nggak mungkin ngeluarin semuanya gitu. Betul. Sama kan udah pernah kita bahas juga kalau misalnya masa-masa deket atau awal-awal pacaran masih tim marketing sama PR lah ya tuh yang maju ya. Nanti baru ntar akhir-akhirnya HRD-nya, HR-nya GM-nya maju, gitu. Bos betul. battle-nya tuh nanti gitu. Jadi ya mungkin aja. Tapi kan kalau kayak gitu tuh tinggal kayak kataku tadi, tinggal di komitmennya gimana. Kalau misalnya menghadapi perubahan itu, mau nggak ngobrolin itu, mau nggak menyelesaikan itu bersama gitu. Kecuali kalau ternyata yang diumpetin itu red flag banget ya, yang kayak udahlah itu nggak perlu. Itu prinsip banget bisa ya, dibilang. yang abusive misalnya atau apa gitu, yang udah nggak perlu Ternyata dia diomongin cewek lagi. gitu ya. Kalau ternyata dia apa, Power Ranger gitu. Manusia Ya udah, silver. manusia silver. Ultraman. Jangan. Gitu pas ngelap lu silver. Iya. Pertanyaan terakhir, Bang. Pertanyaan terakhir. Nah, untuk ngejaga hubungan jangka panjang nih ya, kita ngomongin soal attachment atau rasa terikat. Sebenarnya apa sih faktor yang bisa ngejaga gitu atau meningkatkan peluang kita untuk bisa tetap berhubungan jangka panjang sama seseorang? Siapa yang jawab nih? Lu. Kan gua udah tadi capek dong. Nah, apa tuh? Jadi sini kata-katanya Yodan ya, kasarannya yang kalau relationship kita harus saling upgrade nih. Oke. Nah, ini mungkin bukan science tapi filosofi. Jadi Socrates itu bilang love is admiration. Kalau Setuju banget Nah, tadi aku. iya Setuju lagi. Setuju aku, setuju Iya banget, lagi. sumpah. Gue tuh harus Setuju. admire orangnya baru Iya, gue bisa setuju. suka. Kalau Iya, kalau benar. kita punya relationship dan kita nggak admire partner kita, what's the fucking point? Betul, setuju, Oke. setuju. Dan saat kita udah memberi satu prinsip bahwa love is admiration, ya mau nggak mau harus sama-sama saling upgrade gitu loh, sama-sama saling mengingatkan. Nah, di sini yang aku pengen garis bawahi banget nih, terutama ke anak-anak yang apa ya, atau teman-teman yang udah kebiasaan nonton film-film romance, yang udah ke brainwash sama romanticism. Standarisasinya segitu gitu. Yang kasarannya kalau kamu udah cinta, kamu tahu apa tuh, kamu harus tahu apa yang aku pengenin tanpa aku harus tanya. Iya. Gitu loh. Kalau kamu udah cinta kamu bakal nafsu sama aku terus-terusan. Kalau aku cinta kamu, bakal bahas masalah duit itu nggak seksi. No. Love is about the apa ya? The little thing gitu loh. Kalau Socrates kan dia bilang bahwa ya love itu ada banyak, ada agape, ada philia, ada eros gitu loh, dan nggak semua satu orang tuh nggak bisa memenuhi semuanya. Jadi kadang kalau kita udah cinta gitu terus nggak boleh temenan sama ini, ya nggak bisa. Aku si individu ini punya kebutuhan lain yang bisa dipenuhi cuma sama temennya. Iya. Gitu loh. Apa tuh, kecuali sama hewannya ya. Eros sama hewannya nggak boleh itu. Nah, cuman gitu loh. Balik lagi di sini. Sebenarnya cinta itu kebanyakan orang terpengaruh sama romanticism dan mereka itu ngebayangin cinta itu harus bagus terus. No. Yang paling menarik dari cinta itu bukan di sisi lustnya, bukan di sisi mungkin romantiknya bahkan, tapi di attachmentnya, di oksitosinnya, dimana kita tertawa di tengah malam untuk joke yang nggak jelas, gimana kita bisa bertingkah lain saat bersama dia,
hal-hal kecil yang kita benar-benar enjoy setiap harinya, yang kita bisa ketawa tiap harinya walaupun mungkin siangnya berantem atau apapun itu, but we can enjoy every moment of it. That's love. Ya. Menurutku ya. Gitu loh, kalau kita ngomongin yang dalam banget, bisa juga dia. Keren banget. Apa karena diliatin sama Kodam yang dari tadi ya? Banget. Dia setiap hari kayak gini gak? Ini tadi latihan kata-katanya berapa lama? Kayaknya karena diliatin sama Kodamnya deh. Jadi that's a love gitu loh, bukan sesuatu yang nafsu, yang grandiose atau yang kayak gimana, but the little thing yang membuat kita kangen buat bareng lagi. Itu love. Oke. Oke. Tapi aku setuju banget sih. Memang kadang-kadang itu tadi love is apa tadi kamu bilang? Admiration. Socrates yang bilang. Iya kan. Sebetulnya itu kayak. Nah tapi kadang-kadang bro. Kadang-kadang orang itu nggak sadar. Begitu sudah memiliki, kita tidak berusaha untuk menjadi sosok yang di-admiring sama pasangan kita. Iya lagi. Iya kan? Iya lagi, cowok tuh sering banget kayak gitu. Iya. Mentang-mentang. Iya kan, jadi kayak kita tuh udah Iya kan, udah dapet. udah di safe zone gitu kan, Iya, terus iya, jadi kayak kita nggak berusaha lagi untuk supaya pasangan kita tuh Attracting dia lagi Iya. gitu. kagum lagi sama kita gitu. Iya. Nah itu yang mungkin kayak ya harus berkomitmen untuk upgrading terus sih supaya tetap dikagumi kali ya Iya, sama betul, pasangan betul, kita betul. gitu. Closing Tapi statement dong dari Adrian. Itu dia bener baru mau banget, komen bener tadi. banget. Oh udah bener banget. Pasti statement gue adalah itu gue endorse omongannya Socrates, bukan omongan Aslam, omongan Socrates. Jadi kayak gue sebagai cewek juga harus punya admiration tertentu entah dalam hal apapun gitu ya ke satu cowok itu. Dan iya, ketika hal yang gue admire itu fade away atau dia menghilang gitu, kayak terus alasan gue sama lu sekarang apa dong gitu. Betul. Karena kayak yang kemarin bikin gue kagum udah nggak ada gitu. Oke. Terus krik. Tapi ini gak sih juga berarti pentingnya untuk saling mengingatkan kepada pasangan gitu, karena ya kita di awal ada di titik ini karena sesuatu gitu, dan make sure sesuatu itu tetap ada sampai kapanpun kan gitu. Ya, betul. Oke, so thank you so much Ladrin, Aslam udah ngobrol-ngobrol. Mungkin nanti selanjutnya kita akan ngomongin science of table. Bagaimana meja ini tercipta. Gak usah, nggak penting. ini harus ada strukturnya. Gue pulang dulu ya. Bye. Oke, teman-teman semuanya jangan lupa like, subscribe, and comment, and see you in the next video. Bye. Bye.